Dia baru seminggu ini mencoba usaha barunya, berjualan cheesecake dari rumah. Salah satu teman lamanya, Lisa, mendengar kabar ini. Rere, serius kamu jualan cheesecake sekarang? Iya Lis, baru banget mulai, masih coba-coba. Tapi alhamdulillah udah ada yang mesen. Wih, aku mau coba dong. Pesan satu yang original ya buat besok. Siap, nanti adekku yang nganter ya. Dia bantuin aku juga. Oke, kira-kira jam berapa dianterinnya? Sekitar jam 2 siang gitu. Aku pagi mah, masih harus bikin pesanan tetangga juga. Nggak masalah, rumahku juga deket. Harganya berapa, Rer? Yang original 45.000, ukuran medium, bisa buat 2-3 orang. Oke, aku transfer sekarang ya, biar nggak kelupaan. Transfer udah masuk ya, aku tunggu besok. Nanti kalau enak, aku promosiin ke teman-temanku. Makasih Alice, semoga cocok sama rasanya. Aku deg-degan juga ini. Gak apa-apa kok, yang penting buatan sendiri, pasti lebih niat kan? Sip, makasih Alice. Aku juga masih belajar nih sebenarnya. Yakin kok aku suka. Aku tuh doyan banget cheesecake kok. Cuman sering beli online. Nah tuh banyak yang gak lembut atau amis. Oh, aku sih pakai resep luar. Katanya lembut banget hasilnya. Wah, makin penasaran. Besok pas diantar, aku cobain langsung deh. Sekalian review buat story, biar bantu promosi kamu. Boleh banget. Aku senang kalau kamu suka. Beberapa menit kemudian, di rumah Rory, Tony masuk ke dapur sambil membawa wadah kecil berisi potongan keju. Mbak, ini kejunya kemarin tinggal separuh. Tapi pas aku buka tadi baunya udah beda. Masih bisa dipakai nggak sih? Coba sini, aku cium dulu. Ya ampun, iya sih baunya agak kecut. Tapi kalau dicampur susu sama telur harusnya aman sih. Tambahin vanila juga biar wangi. Tapi yakin nggak apa-apa. Gak usah parnoan lah. Aku aja semalam nyobain dikit, aman-aman aja tuh. Sayang banget nih kalau dibuang. Ya udah deh, kamu yang tanggung jawab ya. Aku bantu bungkusin aja nanti malam. Ya. Besok kamu yang nganter ya, Dek. Biar aku bisa beresin dapur. Siap, tapi loengnya tinggal yang gede, yang kecil udah aku pakai buat pesanan Bu RT. Gak apa-apa, pakai aja yang gede. Ada di rak atas tuh. Hati-hati ngambilnya. Iya. Keesokan siangnya, dapur Rere masih hangat dengan aroma cheesecake yang baru saja keluar dari oven. Ia membungkus pesanan untuk Lisa. Ini, Dek, yang punya Mbak Lisa. Udah aku bungkusin rapi. Siap, yang ini yang original ya. Iya, yang original. Jangan miring-miring ya bawanya, takutnya meleleh. Tenang aja, aku udah mahir kok. Nanti bilang makasih ya dari aku, sama jangan lupa senyum. Haha, iya, aku tahu mbak. Kan udah biasa nganter beginian juga. Tapi ini buat teman lama aku, jadi jangan sampai zong ya. Aman mbak, ya udah aku jalan sekarang ya. Hati-hati di jalan, jangan ngebut. Iya. Tony pun pergi. Tak butuh waktu lama, ia sampai di depan rumah Lisa. Sore mbak Lisa. Tony ya, udah sampai aja. Iya, ini cheesecake-nya langsung dari dapur, masih anget dikit. Ih, mantap. Makasih ya, udah dianterin. Sama-sama mbak Rere, makasih juga udah pesen. Iya dong, aku penasaran banget sama rasanya. Ih, udah dibayar kemarin ya. Aku udah transfer. Mau minum dulu nggak ada tuh nih? Panas kan? Wah nggak usah mbak, aku balik aja. Takut mbak Rere nungguin. Yaudah, bilangin makasih juga buat Rere. Nanti aku kabarin kalau udah dicobain. Siap, aku pamit ya. Hati-hati di jalan, Ton. Dari tampilannya aja udah bikin ngiler. Ih, warnanya cantik, lembut banget kelihatannya. Harus dipoto dulu dong buat dokumentasi. Astaga, enak banget. Lembutnya pas, nggak bikin enek. Rere bisa jago ini dari kapan sih? Ini sih bisa dijual lebih mahal juga masih laku. Sekalian bantuin promosi teman-temanku pasti banyak penasaran. Fix, besok aku order lagi, kali ini yang rasa coklat. Esoknya, ponsel Rere berdering. Ia pun cepat mengangkat. Halo Lis. Hei Rere, astaga, cheesecake kamu tuh bener-bener enak banget sumpah. Wah, alhamdulillah, seneng banget dengan kamu suka. Nggak cuma aku, Rer, teman-temanku juga langsung nanya-nanya itu beli di mana. Hah? Serius? Iya, jadi semalam aku post fotonya di story, terus rame yang nge-DM pada penasaran. Ya ampun, baru juga mulai usaha ini. Sekarang
aku mau pesan lagi dong. Yang coklat ya kali ini. Oke siap, 1 loyang juga. Iya, tapi nggak cuma aku nih. Ada 3 temenku yang mau juga. Jadi 4 totalnya. 4? Serius Lis? Waduh, bisa sih. Tapi aku mau ngecek bahan dulu ya. Nggak apa-apa. Aku tunggu sampai sore juga nggak masalah. Asal dapat. Aduh, makasih banget ya. Kamu udah bantu promosi tanpa diminta. Aku bener-bener gak nyangka. Aku cuma posting doang kok. Kalau rasanya enak, ya orang pasti pengen coba kan? Kamu emang the best ya. Makasih. Sama-sama, Say. Aku tunggu kabarnya ya. Nanti kalau udah siap tinggal kabarin. Aku transfer langsung. Siap-siap. Nanti aku kabarin. Setelah telepon ditutup, Wah, 4 pesanan. Harus cepet-cepet bikin nih. Rere membuka kulkas. Krim dan keju tampak masih ada. Tapi beberapa bungkus sudah berubah warna dan aromanya mulai aneh. Ini sih udah agak aneh. Tapi kalau dicampur bahan lain terus dipanggang, gak bakal ketahuan juga kan? Toh kemarin aja Lisa bilang anak-anak aja. Sayang banget kalau dibuang. Mahal ini semua. Modalku bisa tekor. Tony masuk ke dapur membawa loyang yang baru saja ia cuci. Mbak, ini loyangnya udah aku cuci semua, mau dipakai buat bikin lagi. Iya Ton, hari ini pesanan 4 loyang. Bayangin, Rame banget, siapa aja yang pesen? Lisa sama temen-temennya katanya suka liat cheesecake kita. Ih, bisa cepet gitu ya, tapi bahan-bahannya cukup. Cukup sih, cuman beberapa yang udah agak baru. Lagi, bahan sisa kemarin yang udah bau itu. Iya, tapi cuma dikit kok, gak bakal kerasa. Apalagi kalau dikasih coklat. Tapi Mbak, yakin gak apa-apa? Kalau nanti cake-nya nggak enak gimana? Kamu tenang aja, aku tahu takarannya. Lagian kemarin juga kamu lihat sendiri, bisa bilang enak banget kan? Mereka kan baru pertama kali mesen juga. Udah, kamu bantuin aja. Nanti cuci yang 1 lagi buat rasa matcha. Siapa tahu besok ada yang pesen varian lain juga. Iya sih, tapi tetap aja aku ngeri. Kamunya banyak mikir. Gak semua orang ya bisa jaga usaha kecil kayak gini. Kadang harus ambil resiko. Ya udah, tapi jangan keterusan ya Mbak. Udahlah, gak usah dramatis. Sekarang tentu aku yang ngocok adonan biar cepet mateng. Mumpung kamu libur sekolah. Mereka pun mulai sibuk mempersiapkan 4 pesanan. Ton, itu mixer dinyalain aja dulu. Kecepatan 3, jangan langsung 5. Oke, ini tombolnya yang mana ya? Yang atas atau yang bawah? Ya Allah, kamu dari kemarin bantu, tapi gak apal-apal juga. Yang bawah, yang ada tanda kecilnya itu. Tony pun salah mencet tombol. Aduh, muncrat semua. Udah deh minggir. Bantu yang lain aja kamu. Sana, cuci yang kecil 2, gede 2. Kita mau bikin 4 loyang. 3 coklat, 1 original. Rere pun mengambil bahan-bahan yang sudah mulai tidak layak. Beneran mau pakai itu Mbak? Kayaknya udah beda baunya. Udah, diam aja. Gak usah ikut komentar ya soal dapur. Aku yang ngerti. Takutnya nanti malah jadi nggak suka mereka. Tapi Lisa bilang enak kan? Nah berarti aman. Udahlah, kamu tuh ya terlalu lurus. Kalau semua bahan dibuang ya rugi. Modal kita tuh pas-pasan. Gila kali mbakku ini. Rere mencampurkan bahan-bahan tidak layak itu ke adonan. Ini juga masih bisa kok tuh. Aku potong bagian ujungnya, yang dalamnya masih bagus. Ih, tapi itu udah kadaluarsa, udah 5 hari yang lalu. Kok masih mbak simpen sih? On, kamu mau bantuin aku atau ceramain aku sih? Lagian, belum lewat setahun kok kadaluarsanya. Ya aku bantuin lah, cuma kalau kayak gini siapa yang kata aku coba? Udah gak usah ngomong lagi. Ambilin dulu kesalas kue, mari atas, cepetan. Beberapa jam kemudian, keempat cheesecake sudah siap diantar. Nah, cakep kan? Siapa yang sangka? Ini dari bahan sisa. Mbak tega banget sumpah. Ya Allah ampuni aku. Aku cuma ikut-ikutan. Tega tuh kalau kita nyakitin orang. Ini mah cuma ngakalin kok biar bahan kita nggak rugi. Semoga nggak ada yang sakit perut ya. Udah, nggak usah ngomong yang aneh. Mbak yang tanggung jawab ya. Doanya yang baik aja, biar mereka pada langganan terus. Wah, akhirnya datang juga kamu, Ton. Aku udah gak tahan nih. Iya Mbak Lisa, ini pesanan 4 loyangnya buat Mbak sama teman-teman Mbak. Ih, cakep banget tampilannya. Gak sabar mau makannya. Mbak Rere yang bungkusin sama hiasin semuanya dari pagi. Pantes. Kelihatan banget niatnya. Nanti aku transfer ya buat bayaran hari ini. Siap, aku pamit ya Mbak.
Oke, hati-hati. Salam buat Rere. Malam tiba. Di ruang makan, Lisa sedang mengunyah cheesecake-nya. Namun, ada rasa yang aneh. Apa cuma perasaanku aja ya? Lama kemudian, ponselnya berbunyi. Teman-temannya yang ikut memesan mengeluhkan hal yang sama. Lisa pun menelpon Rere. Halo Lis, malam-malam gini nelpon. Kenapa? Iya Rere, maaf ganggu. Aku cuma mau ngobrol bentar soal cake yang tadi. Wah, kenapa? Nggak cocok ya? Jujur aja ya, aku tadi nyicipin lagi. Rasanya tuh beda banget dari yang kemarin. Hah? Maksudnya beda gimana? Iya, maksudku yang kemarin tuh enak, terus lembut. Nah yang ini tuh agak masem. Terus ada bau kayak apa gitu. Seriusan? Tapi aku bikin resep yang sama kok Lis. Bahan-bahannya juga mirip. Perasaanku gak bisa bohong, Rer. Rasanya tuh bahan kejunya aneh. Aku udah cek semua kok bahan tadi pagi, gak ada yang basi. Kamu yakin? Tadi temanku juga bilang hal yang sama. Padahal mereka tempat yang beda penyimpanan. Wah, aku kaget sih dengernya. Tapi aku jujur kok nggak pakai bahan aneh-aneh. Aku percaya sih kamu gak niat jelek. Tapi bisa aja mungkin tanpa sadar kamu pakai bahan yang udah kelewat masa layaknya. Tapi Lisa, kamu tahu sendiri kan, aku baru mulai usaha ini. Gak mungkin lah aku nekat pakai bahan busuk. Iya, aku ngerti. Makanya aku nelpon. Bukan buat marah kok. Cuma mau ngasih tahu. Takutnya ada yang salah, terus kamu gak nyadar. Mungkin karena rasa coklatnya beda kali ya. Yang kemarin kan original. Mungkin rasa coklat bisa ngubah rasa. Fer, ini tuh bukan karena coklat. Ada rasa masam gitu, terus bau aneh. Itu gak wajar. Ya Allah, aku bener-bener gak enak denger ini. Tapi aku juga bingung. Soalnya dari tadi aku mikir semua udah aman. Aku gak nyalain kamu kok. Aku cuma berharap besok-besok kamu lebih hati-hati lagi soal bahan. Iya. Makasih udah ngasih tahu. Maaf banget ya Lis. Aku bener-bener gak ada niat buruk. Aku tahu, tapi karena aku yang rekomendasiin ke teman-temanku, aku jadi ngerasa bertanggung jawab. Iya, aku paham. Aku juga malu banget ini, sumpah. Yaudah, nah aku harap gak ada yang sampai sakit perut ya atau gimana. Min, semoga enggak. Sok, aku bakal cek semua bahan aku. Tolong ya Re, karena ini makanan masuk ke tubuh orang. Jangan sampai ada yang kenapa-napa. Ya, aku janji. Aku bakal lebih teliti lagi mulai besok. Oke, aku cuma mau jujur aja soal ini. Karena aku juga pengen kamu sukses, tapi tetap aman. Makasih ya Lis, maaf banget udah bikin kamu gak enak. Setelah telepon ditutup, Rara menempel ponsel dengan kesal. Baru juga mulai rame. Udah ada yang komplain. Tuh kan, udah aku bilang dari kemarin, pasti bakal ada yang nyadar mbak. Kamu nguping ya? Bukan nguping, aku cuma lewat, tapi ya kedengeran. Suaramu juga lumayan keras tadi. Udah deh, gak usah aku campur. Aku lagi capek. Aku cuma ngomong apa yang dari awal aku takutin. Waktu kamu campur krim keju yang udah bau itu, aku udah bilang kan. Iya. Paling pinter kamu emang. Sekarang bukan waktu yang buat nyeramain aku. Aku gak ceramah, aku cuma kesel aja. Dari kemarin aku bantuin, tapi kayak gak dianggap. Loh, maksud kamu apa? Maksud aku tuh, kalau mbak emang niat jualan ya harus tanggung jawab juga. Ini makanan mbak, masuk ke badan orang. Kamu pikir aku gak mikir? Aku mikir lah. Modalnya dari mana tapi? Bahan bagus semua ya harganya mahal. Kalau semuanya dibuang, usahanya gak jalan. Ya kalau belum bisa jualan banyak ya pelan-pelan aja, gak usah maksain pakai bahan busuk juga. Kamu nih Anton, gak ngerti rasa yang ngerintis dari nol. Aku sendirian, gak ada yang bantu modal. Semuanya dari tabungan sisa magang. Justru karena itu harusnya lebih hati-hati, jangan sampai nama kamu rusak cuma gara-gara bahan basi. Alah, nama gak bisa jadi duit. Tapi peluang yang kamu ambil tuh nyakitin orang. Apa itu bukan egois namanya? Kamu ini yang ngomong kayak gak tau dunia aja. Semua orang juga pasti pernah kok akalin bahan. Warteg, pedagang asongan, bahkan restoran besar. Ya jangan dijadiin pembenaran juga dong. Terserah kamu lah, menilai aku gimana. Tapi mbak kan minta bantu. Aku capek mbak, bantuin dari pagi tapi malah ngerasa kayak bantuin hal yang salah. Sekarang kamu nyalain aku gitu, mau lepas tangan. Bukannya nyalahin, tapi kalau dari awal kamu jujur, mungkin aku gak bakal ikut bantuin nganter-nganterin makanan kayak gini. Jadi kamu nyesal bantu aku?
Aku nyesel nggak ngomong lebih keras dari awal. Aku kira Mbak bakal berhenti sendiri, ternyata malah makin parah. Parah dari mana? Gak ada yang sakit kan? Belum, tapi kalau terus kayak gini tinggal nunggu waktu aja Mbak. Aku nih cuma mau soal kita sukses. Emang salah ya? Nggak salah pengen sukses, yang salah itu caranya Mbak. Ya udah, sekarang maunya apa kamu? Mau aku mau kita mulai jujur. Kalau bahan udah nggak layak, buang lah. Nggak peduli berapa ruginya. Terus modal aku hilang gitu aja. Lebih baik rugi sekarang Mbak, daripada nanti rugi nama, terus rugi kepercayaan juga. Rere masuk ke kamarnya dengan menutup pintu keras. Larut malam tiba, semua orang sudah tidur. Rere terbangun mendadak, napasnya memburu. Ia baru saja mimpi mengerikan. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Mbak, kenapa? Ton, aku mimpi. Mimpi apa? Suaramu kencang banget, aku kira ada yang masuk rumah. Aku mimpi aku tenggelam, Ton, di laut. Tapi bukan air, isinya keju, busuk, basi semua. Ya Allah Mbak, Aku coba berenang, tapi makin aku gerak, aku makin tenggelam. Terus mulutku kebuka, rasanya kayak dimasukin sampah. ya Allah Mbak. Dan itu kejunya sama persis kayak yang aku pakai kemarin. Aku bukannya mau takut-takutin ya, tapi bisa aja itu tanda Mbak, peringatan. Aku nggak ngerti, tapi mimpi itu bener-bener nyata. Aku sampai gak bisa napas pas bangun. Kamu pikir ini azab? Aku nggak berani bilang gitu, tapi kadang hal yang kayak gini muncul karena hati kita udah nggak tenang. Sumpah, aku nggak pernah loh mimpi sejelas itu seumur hidupku. Baunya bahkan masih kebayang sampai sekarang. Ya Allah, aku malu. Aku malu sama Lisa. Aku malu juga sama kamu. Masih bisa diperbaiki, asal kamu mau berhenti ngeyel dan mulai jujur sama diri sendiri. Kamu yakin aku masih bisa bangun usaha ini dari nol? Iya kok, yang penting untuk kedepannya kita jujur ya. Rere tersenyum. Kini, ia pun berjanji pada dirinya sendiri untuk merubah diri ke depannya.